Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika. Tentunya masih bersama Mas Sulis di sini. Sahabat MS, kita akan lanjutkan lagi untuk partai yang kedua, pembahasan soal tryout yang pertama. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin atau melanjutkan yang partai pertama, yaitu sampai soal nomor 4. Nah, saat ini kita akan melanjutkan dengan soal nomor 5. Nah, baik, kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Di sini jumlah semua bilangan kelipatan 6 antara 300 dan 400. Nah, baik, kita akan bahas soal ini ya. Bilangan kelipatan 6 antara 300 dan 400. Maka bilangan yang bisa dibagi 6 setelah angka 300 itu adalah 306. 306, kemudian 312 ya, 318 dan seterusnya sampai sebelum 400 itu yang bisa dibagi 6 adalah 396. Nah, di sini selisihnya adalah 6. Ya, selisihnya 6. Kemudian ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan ini adalah suku ke N. Nah, kita belum tahu N-nya berapa. Nah, ini bedanya adalah B, ya, B-nya, kemudian ini suku pertama itu adalah A, dan ini N-nya. Nah, kita punya rumus, ya, kalau bedanya tetap, ini namanya barisan aritmatika ya. Nah, rumusnya UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, di sini UN-nya adalah 396 ya, 396. Kemudian A-nya itu 306 ditambah N dikurangi 1 kali bedanya itu 6. Nah, sehingga ini bisa kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 396 dikurangi 306 sama dengan ini N kali 6, 6N dikurangi dikurangi 1 kali 6 yaitu min 6. Nah, selanjutnya kita akan cari N-nya berapa. Nah, di sini 396 dikurangi 306 itu adalah berapa? 90 ya. 90, tapi di sini ditambah 6 berarti 96 ya. 96 sama dengan 6N. Nah, jadi N-nya berapa? N-nya adalah 96 dibagi 6, yaitu 1, sisa 3, 36 bagi 6, 6, berarti 16 ya. Jadi N-nya sama dengan 16. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah jumlah ya, di sini ya, jumlah nih. Jumlah semua bilangan. Kalau jumlah itu berarti kita akan mencari Sn ya, Sn rumusnya apa? Rumusnya adalah N per 2 kali A plus UN. Nah, kita cari ini S16 sama dengan 16 per 2 kali 306 ditambah 396. Nah, di sini ini sama dengan 8 ya, dikali berapa ini?
700 ya, 702. Betul ya, 702. Nah, 702. Jawabnya kalau kita hitung itu adalah 5.616. Nah, jawabannya adalah C. Nah, ini nomor 5. Nah, bagaimana bisa dipahami ya? Nah, ini adalah baris atau deret ya, deret aritmatika ya. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 6 ya, soal nomor 6, mari kita lihat soalnya seperti apa. Ini soal tentang aritmatika sosial. Oke, kita akan kerjakan, bahas bersama-sama ya. Sinta ingin membeli kemeja sebagai hadiah ulang tahun temannya. Ada 4 toko yang menjual jenis barang yang sama. Daftar harga dan diskon yang diberikan toko tersebut disajikan dalam tabel berikut. Toko Rame harganya 85.000, diskonnya 25%. Toko Dame harganya 84.000, diskonnya 23%. Sedangkan Toko Senang harganya 83.000, diskonnya 20%. Toko Indah harganya Rp82.000, diskonnya 18%. Toko yang sebaiknya dipilih Sinta adalah, karena ini yang mau dipilih ya, ini sebenarnya relatif, tapi secara logika itu Sinta akan memilih nanti yang bayarnya itu lebih sedikit ya, atau yang paling sedikit. Nah, yang mana itu? Nah, sekarang ini akan kita cari ya. Jadi ini harganya sekian, diskonnya sekian, maka kita akan cari berapa yang harus dibayar. Yang harus dibayar berarti dia harus membayar. Nah, jadi yang rame gitu ya, yang toko rame. Yang pertama toko rame itu berarti yang harus dibayar itu sama dengan 85.000 dikurangi 25%-nya, dikurangi 25/100 dari harganya, yaitu 85.000. Nah, seperti ini. Atau sebenarnya ini kan 100/100 kali ini ya, kali 85.000, sehingga kalau kita akan lebih mudah, berarti yang atas itu adalah jadi ini kan ada 100/100 ya, karena 85.000 itu sama, maka bisa dikurangkan ya, 100 kurangi 25 berarti 75 ya, 75/100 ya. Jadi sama saja dengan 75/100 dikali berapa? 85.000 ya, itu. Jadi ini saya jelaskan mengapa ini 75/100. Jadi kan bayarnya itu kan sama dengan harga dikurangi dengan persentase atau P/100 dikalikan harganya ya. Nah, di sini kan ada 100/100 kali harga. Nah, di sini P/100 kali harga. Nah, di sini kan menjadi 100 kurangi P gitu ya. Jadi 100
dikurangi P per 100 ya, kalikan harganya ya, harga awalnya. Nah, ini akan menjadi rumus ya, akan menjadi rumusnya. Nah, ini yang mungkin perlu diingat-ingat ya. Nah, sehingga akan sama dengan berapa ini ya? 75 kali 85. Ini 100-nya coret, di sini 02-nya kita coret. Nah, jadi sama dengan, saya akan pakai kalkulator ya, 75 dikali 850 sama dengan 63.750. 63.750. Ini yang rame ya, rame. Kemudian yang damai, yang kedua, ini yang rame, ini yang damai, berarti bayarnya berapa? Yaitu ini tadi berapa? 100 kurangi 23. 100 dikurangi 23 per 100 ya, dikali berapa? Harganya 84.000. Nah, berapa ini ya? Ini saya taruh di bawahnya ya. Ini berarti 77 per 100 dikali 84.000 sama dengan berapa ini ya? 77 dikali 84 itu sama dengan 64.000 ya, 680. Berarti ini lebih mahal, berarti toko damai jelas tidak mungkin ya. Nah, ini jelas tidak mungkin karena masih kalah dengan toko rame. Baik, kemudian toko seneng. Nah, toko seneng itu saya taruh ke bawah biar tidak ya. Ya, toko seneng itu toko seneng 20%, berarti bayarnya itu sama dengan 100 dikurangi 20 per 100 dikali harganya 83.000. Langsung saja ketemunya berapa ini? 80 per 100 kali 83 ya. Kita cari 80 kali 80, hasilnya 66.400. 66.400. Nah, ternyata ini lebih mahal juga, jadi ini seneng salah ya. Oke. Terus yang 18% untuk yang toko indah ya, toko indah. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, yang indah. Oh. Ini ternyata iya. Oke. Bentar ya, karena ini agak lemot. Oke. Yang toko indahnya 82.000, diskonnya 18. Oke.
itu bayarnya berapa ini ya? Itu 18, berarti 100 dikurangi 18 ya, per 100 dikali 82.000. Nah, berapa bayarnya? Kita lihat, kita hitung, berarti 100 dikurangi 18 itu 82 ya. 82 dikali 820 itu 67.240 ya. Berarti ini paling mahal. Paling mahal. Nah, sehingga akan kita temukan bahwa yang paling murah yang paling sedikit membayarnya adalah toko rame. Maka di sini jawabannya adalah A. Jadi di sini membuktikan bahwa walaupun harga awalnya itu paling tinggi, itu belum tentu harga setelah didiskon itu juga paling tinggi. Nah, kita lihat persentasenya di sini, persentasenya lebih besar ya. Ternyata walaupun harga awalnya lebih tinggi tapi persentasenya juga besar, maka ini menjadi yang paling murah. Nah, maka jawabnya adalah A. Baik, saya kira bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 itu adalah pemfaktoran. Di sini ya, kita perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Yang I pertama itu 10A kuadrat dikurangi 6A. Nah, apakah benar faktornya itu adalah 2A kali 5A kurangi 6. Nah, kita akan jawab ya. Jadi yang I1, jadi 10A kuadrat dikurangi 6A. Di sini kalau kita akan memfaktorkan, kita cari FPP dari 10 dan 6, yaitu berapa? 2. Kemudian di sini ada A kuadrat, ada A, berarti ada yang sama, yaitu A. Kita keluarkan. Nah, kemudian dikalikan 10A kuadrat itu sama dengan 2A kali apa? Nah, kali berapa? Nah, berarti biar jadi 10A kuadrat ini dikalikan 5A. Kemudian 2A kali berapa? Sama dengan negatif 6A. Berarti dikalikan negatif 3. Maka ya 2A kali 5A kurangi 3. Ini sama dengan ini ya. Betul ya. Jadi yang nomor 1 betul. Kalau nomor 1 betul ya, berarti kita tidak usah, berarti kita hanya akan mencari nomor 2 dan nomor 3, karena di sini ini jelas salah. Mengapa ini jelas salah? Karena tidak ada nomor 1-nya. Nah, berarti kita akan cari nomor 2. Kalau nomor 2 betul, berarti jawabannya D. Kita akan cari yang I2. Nah, I2 itu 16A kuadrat ditambah 25A ya, itu sama dengan berapa? Nah, sama dengan yang tadi ya, sama dengan tadi. Ini sama dengan, ini kan ada apa namanya, ada A-nya dikeluarkan ya, A-nya dikeluarkan menjadi berapa ini? 16A ditambah 25. Sama enggak ini ya? Nah, tidak sama, berarti salah. Maka jawabannya ya, jadi ini salah, berarti jawabannya adalah C, 1 dan 3 ya, 1 dan 3.
jawabannya. Apa perlu kita cek? Ya kalau misalkan ragu-ragu bisa kita cek ya. Bisa kita cek. Caranya bagaimana? Ya biar tahu ya memfaktorkan yang I3. Jadi 6x kuadrat ditambah 7x ya, dikurangi 3 sama dengan, nah di sini kita akan cari dua bilangan ya, dicari dua bilangan sampai di sini yaitu M ditambah N itu sama dengan 7, kemudian M dikali N sama dengan 6 kali min 3 yaitu min 18. Nah, berapakah M-nya? M-nya dan N-nya berapa? Yang kalau dikalikan negatif 18 berarti 9 dengan negatif 2 ya. Ini kalau dijumlahkan kan 7. Nah, sehingga di sini menjadi ya rumusnya kan menjadi 6x ditambah 9 dikali 6x dikurangi 2 dibagi 6 ya, dibagi A, rumusnya gitu. Nah ini sama dengan, ini bisa difaktorkan, 3-nya kita keluarkan, 3 kali 2x ditambah 3, kemudian ini juga bisa dikeluarkan 2-nya, kali 2 ya 3x min 1 dibagi berapa? Dibagi 6. Nah, sehingga akan diketemu ini 3 kali 2 itu kan 6, berarti bisa dicoret ya. Ini 3, 2 ini bisa dicoret, sehingga ketemunya adalah 2x ditambah 3 dikali 3x dikurangi 1. Nah, sama enggak ini ya? Nah, sama kan? Berarti ini betul. Jadi kita sudah cek, pasti nomor 4 salah ya. Nah, seperti itu untuk memfaktorkan. Baik, kita akan lanjut lagi, tapi kita tunggu dulu, ini baru not responding ya. Ini kasihan sekali laptopnya tidak kuat ya. Jadi karena saya menggunakan rekam layar ini menggunakan OBS.